Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel pembelajaran saya. Kali ini saya akan melanjutkan mata kuliah teknik reaksi kimia yang kedua. Jadi saya masih akan membahas dua contoh soal lanjutan ya. Setelah yang video saya sebelumnya udah dua contoh soal, sekarang dua contoh lagi. Monggo sambil dibuka buku Levenspiel-nya ya. Yang pertama saya mengambil dari problem 7.15 ya, yang ada di halaman 167 untuk problem 7.15. Ya, di sini kasusnya ada reaktan A, dia bisa terdekomposisi menjadi R, S, dan T dalam waktu yang bersamaan. Nah, laju reaksinya diketahui masing-masing. Untuk R-nya adalah orde ke-0, S-nya orde pertama, dan T-nya orde kedua. Pertanyaannya adalah tentukan konsentrasi maksimum ya untuk produk yang diinginkan apabila dilaksanakan atau dioperasikan pada reaktor plug flow dan juga mix flow. Jadi plug flow dihitung, mix flow juga dihitung. Nah, sebenarnya ini berkesinambungan dengan soal 7, 14, 15, 19. Cuman kalau 7, 14 itu yang diinginkan R, di 7, 15 itu yang diinginkan adalah S, dan 7, 16 adalah T. Tapi sumber problemnya sama, ada di sini ya. Nah, kali ini saya akan mengambil yang tengah aja ya, yang sumber yang produk yang diinginkan adalah produk S ya. Jadi saya mengambil yang di tengah, problem yang di 7.15 ya. Ini dimana CA mula-mulanya adalah 4 ya. Sekarang berarti saya ditanya berapa nilai S maksimum pada reaktor plug flow maupun mix flow apabila CA0 atau CA mula-mulanya adalah 4 ya. Nah, sebenarnya hampir sama dengan contoh soal yang kemarin, cuman kemarin kan saya mengambilnya dari example. Nah, yang ini langsung dari problem. Coba kita lihat ya, dan bedanya juga di konsentrasi. Kalau kemarin konsentrasi mula-mulanya itu 2, kalau di sini 4 ya. Yang pertama, karena kita menginginkan S sebagai produk yang diinginkan, maka nilai V atau instantaneous fractional yield-nya kita menggunakan yang S per A, karena S sebagai produk yang diinginkan. Sehingga nilai V kecilnya adalah DCS dibagi dengan min DCA, dimana persamaan dari RS-nya kan 2 kali CA ya, maka ini 2 kali CA, ini R, persamaan R, yang ini S, dan yang ini adalah T, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut ya. Jadi ini adalah instantaneous fractional yield atau V kecil, S per A nya adalah 2 kali CA dibagi dengan 1 plus CA dikuadratkan. Nah, kemudian teman-teman buka Excel ya, di situ teman-teman tuliskan CA0-nya berapa, 4 kan yang di kita. Kemudian bikin tabel, sebelah kiri adalah CA dan sebelah kanannya adalah V kecil. Ya, saya ulangi, sebelah kiri adalah CA dan sebelah kanan adalah V kecil. Ya. Nah, CA-nya kan bergerak dari konsentrasi mula-mulanya 4, itu ditaruh di paling atas. Sampai kalau habis berarti dia 0 gitu ya. Jadi taruh di sini 4, di sini 0. Nah, di antaranya ini bebas, mau pakai interval 0,25 boleh, mau pakai interval 0,25 juga silahkan. Kalau saya pakai interval datanya, tiap datanya beda setengah. Makanya dari sini 4 ke 3,5, 3,5 ke 3, 2,5, 2, 1,5, 1, dan setengah. Akhirnya 0. Jadi selisih antar datanya adalah 0,5. Udah ya. Nah, kalau yang di sini sudah diisi, kemudian Anda hitung yang di kanan sesuai rumus yang ini ya. Berarti 0,32 ini didapatkan dari 2 kali CA, berarti 4 CA-nya dibagi dengan 1 plus CA kuadrat. Ya. Kalau yang di sini berarti ya 2 kali 3,5 dibagi 1 plus 3,5. Jadi cukup satu aja rumusnya, nanti yang lain tinggal di drag ke bawah gitu ya. Nah, kalau sudah, kemudian teman-teman lakukan plotting, di mana sumbu X-nya adalah CA dan sumbu Y-nya adalah V kecil yang barusan tadi kita hitung sampai titik yang terakhir. Nanti teman-teman akan mendapatkan grafiknya seperti ini ya. Nah, saya ulangi, sumbu X-nya adalah CA, sumbu Y-nya adalah V kecil atau instantaneous fractional yield ya. Oke, sekarang kita coba selesaikan kalau misalkan konfigurasi reaktornya menggunakan tipe yang plug flow ya.
Untuk persamaan plug flow kita akan mengikuti rumus ini dan juga rumus ini. Ini didapatkan dari Excel tadi kan. Nah, namanya plug flow harapannya supaya bisa maksimal ya berarti luas areanya harus seluas yang ada di bawah kurva ini ya, semuanya ini ya, yang di bawah kurva lengkung ini. Berarti kalau kita pasang integral harapannya ya mulai dari 0 sampai 4. Nah, kan namanya maksimum kan harapan kita ya. Nah, jadi harapannya ya dari konsentrasi mula-mula sampai habis gitu. Karena apa? Karena kalau plug flow itu kan ada tanda integral, maka luasannya kan mengikuti garis lengkungnya. Jadi nggak bingung menetapkan maksimalnya berapa ya, maksimalnya ya di bawah kurva ini. Semuanya ini ya, semuanya ini yang di bawah kurva ini. Nah, ya segini besarnya ini. Nah, supaya dapat besar ini berarti ya sudah pasang aja batas integralnya dari 0 sampai 4 ya. Kemudian didapatkan persamaan sebagai berikut, hasil integrasinya masukkan batasnya dari 0 sampai 4 sehingga didapatkan CS pada saat akhir, saat maksimum adalah 1,6189. Itu untuk plug flow ya. Sekarang bagaimana dengan mix flow? Nah, mix flow ini yang kita harus tricky ya, kita harus tahu kapan nih kondisi maksimumnya, karena dia tidak di bawah garis lengkung karena tidak ada tanda integral, jadi kita harus pasang persegi panjangnya tuh pasnya di mana. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita punya dulu persamaan umumnya ini ya. Kemudian tadi sudah disebutkan pada reaktor mix flow pada kondisi maksimal maka harapannya adalah DCSF-nya diturunkan terhadap CA harus sama dengan 0 ya, harus sama dengan 0. Nah, CS, persamaan dari CS kan berarti V, nah ini V nya kan, nah ini kan, ini dikali dengan delta CA, nah ini delta CA nya ya. Nah, ini kita turunkan terhadap CA. Hasil penurunannya sebagai berikut. Nah, kalau diturunkan kayak gini. Ya, harus sama dengan 0. Nah, kemudian Anda dengan menggunakan goalseek, Anda trial nilai CA-nya. Anda goalseek supaya sama dengan 0. Ternyata ketemu CA-nya adalah 2/3 atau 0,67. Ya. Nah, karena CA-nya ketemu, kita lihat CA0 kan posisinya di sini. 4 kan CA0 itu. Nah, ini tarik garis lurus ke atas. Ya, kemudian CA akhirnya adalah 2/3 berarti sekitar 0,67 ya, 0,5, 0,75 di sini, 0,67 sekitar di sini. Nah, ini titik puncaknya itu sekitar di sini. Nah, luasannya berarti yang mana? Luasannya yang ini. Dua per 3 sekitar di sini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka nilai dari CSF-nya adalah tetap pakai rumus yang ini, ya, dimana CSF adalah V dikalikan dengan min delta CA. Nah, V-nya kan kita dapat dari sini ya. Nah, CA-nya masukkan senilai ini 2/3, ya, masuk ke sini, CA-nya masuk ke sini, ya. Lalu delta CA adalah CA0 dikurangi dengan CAF atau 2/3 sehingga didapatkan CSF-nya adalah 1,6 ya. Ternyata untuk reaksi ini
kalau sebagai produk yang diinginkan atau desired produk, di plug flow dia 1,6189, sedangkan di mix flow 1,6. Sebenarnya tidak terlalu jauh selisihnya ya, tuh tidak terlalu jauh, jadi sekitar 1,6. Jadi kalau mau ambil salah satu, kita sesuaikan lagi dengan fasenya. Kalau dia liquid ya lebih baik ditaruh di mix flow saja gitu ya, tapi kalau dia fasenya misalkan gas, akan lebih baik kalau diletakkan di plug flow seperti itu ya. Oke, itu untuk yang pertama. Jadi teman-teman siapkan Excel ya di sini. Baik, yang berikutnya saya lanjut ke problem 7.1p ya. Di sini ada reaksi liquid ya, A menjadi R dan S dalam waktu yang bersamaan. Kemudian data eksperimennya dilakukan di lab dengan menggunakan mix flow, di mana CA mula-mulanya adalah 100, R dan S-nya masing-masing 0. Berarti belum ada produk di awal ya. Nah, kemudian dari eksperimen diketahui bahwa pada saat CA-nya 90, CR-nya 7, saat CA-nya 80, CR-nya 13, begitu seterusnya sampai CA-nya habis bereaksi, ternyata CR-nya 25. Kemudian eksperimen lanjutan mengindikasikan bahwa konsentrasi CR maupun S tidak berdampak ya pada reaksi yang lebih lama gitu. Jadi sudah mencapai kondisi kesetimbangan ya. Nah, di sini 7.20 pertanyaannya, apabila A diumpankan mula-mula 100 dengan konsentrasi keluar A-nya tersisa 20, tentukan berapa konsentrasi R apabila keluar dari reaktor plug flow. Jadi data eksperimen yang tadinya mix flow dijadikan bekal untuk kita melakukan reaksi di plug flow dan memprediksi berapakah nilai R-nya yang keluar ya. Berarti secara tidak langsung nanti kita menuju ke produk R gitu ya. Nah, kita manfaatkan dulu untuk persamaan mix flow. CR adalah V dari mix flow dikali dengan min delta CA. Karena di sini kita punya data CR ya. Kita harus mengetahui berapa nilai V-nya. Nah, V besar maupun V kecil pada reaktor mix flow adalah sama ya. Nah, di sini nilai CR, maka nilai V adalah CR, delta CR kan ada ya. CA dibagi dengan CA0, CA0-nya juga ada 100. Kemudian CA tiap waktu juga sudah ada dari sini. Jadi lengkap datanya ya, kita bisa menentukan berapa nilai V-nya. Nah, kalau sudah bisa dibuka Excel-nya. Yang pertama di sini adalah teman-teman harus membuat tabel ya, ada CA0, ada CA, CR dan juga V kecil. V kecil maupun V besar sama aja, terserah ya. Kalau buat saya sih V kecil karena persamanya V kecil, cuman V kecil di mix flow itu sama dengan V besar gitu. Makanya rumusnya nanti balik lagi ke yang depan tadi ya. Nah, di sini masukkan nilainya sesuai dengan tabel pengamatan eksperimen tadi dari 90 sampai dengan 0 dan CR-nya mulai dari 7 sampai 25. Kita hitung nilai V-nya dengan menggunakan rumus yang ini tadi ya. V adalah CR dibagi dengan CA0 dikurangi CA. Ingat ya, V besar itu sama dengan V kecil, boleh sama hanya pada saat datanya ini datanya mix flow. Kalau dia plug flow tidak boleh ya. Ini kan data eksperimennya dari mix flow, jadi boleh. Nah, di sini V-nya adalah CR dibagi dengan CA0 ya, di absolut dikurangi dengan CA-nya di sini, CR-nya di sini ya. Nanti dapat dihitung satu-satu sampai yang terakhir dapatkan nilai dari 0,7 sampai 0,25. Lalu silakan teman-teman plotkan di Excel, di mana sumbu X-nya adalah konsentrasi A, berarti yang ini, dan sumbu Y-nya adalah, mohon maaf belum saya ganti ya. Ini V-nya, V-nya tadi ya, V yang dari hasil perhitungan. Ya, V dari hasil perhitungan. Nah, kemudian kita masuk ke persamaan plug flow. Ya, tadi disebutkan bahwa kalau konsentrasi masuknya adalah 100 dan konsentrasi A yang tersisa keluar dari reaktan adalah 20, maka berapa nilai R-nya? Ya, CR itu kan seluas area yang di bawah kurva. Berarti tanda integral nanti Anda bergerak dari 100 mengikuti kurva sampai dengan 20. Nah, kenapa? Karena di soal disebutkan CAF-nya 20 ya, tidak 0. Kalau kecuali Anda ditanya berapa maksimalnya. Nah, kalau maksimalnya ya sampai 0, tapi karena sudah ditetapkan dari 100 sampai tersisa 20, maka batas integralnya menjadi hanya sampai di sini saja. Ya, kemudian kita kalau sudah ya dengan garis bantu, karena pasti
data eksperimen Anda akan berhenti di sini ya, karena datanya sampai 90 padahal reaktan masuk sampai 100. Nggak apa-apa, ini pasang aja, tarik garis lurus sampai ke sini sampai motong 100. Nah, ini motong di sini ya, dari lurusnya motong di sini ya. Maka luas di bawah kurvanya menjadi dari 20 ini 100 ya, mohon maaf, sampai 100 ya dikali dengan integral dari V dCA. Nah, V-nya siapa? Ya, karena V-nya tidak berupa rumus tapi berupa data, maka teman-teman boleh menggunakan, ingat, boleh pakai trapezoidal, boleh pakai Simpson sepertiga, boleh pakai Simpson 3/8, terserah. Yang paling mudah memang yang trapezoidal ya. Maka dari sini ya, dari sini fungsi yang Anda miliki itu berupa fungsi V. Sedangkan integralnya bergerak dari 20 sampai 100. Kita tetapkan dulu interval antar datanya kebetulan ya. Di sini saya pakai interval antar data dari 20 sampai ke 100, itu saya pakai jarak 20. 20 ke 40, 40 ke 60, jaraknya juga 20, 60 ke 80 juga 20, 80 ke 100 juga 20. Maka nilai hanya atau interval jarak antar datanya saya pakai 20. Bagi yang lupa tentang trapezoidal, boleh dibuka lagi videonya yang numerik ya. Nah, kemudian kalau sudah, berarti ini adalah titik pertama, 2, 3, 4, dan ini yang terakhir ya. Maka F0 ya, F0 itu kalau artinya gimana sih? Kalau CA-nya adalah 20, berarti V-nya berapa? Nah, baca aja di sini. Kalau 20, dia setara dengan 0,35 atau bisa dibaca di data. Kalau dia 20, setara dengan 0,35 ya. Lalu yang seterusnya dikali 2, kali 2, kali 2, terakhir kali 1 ya. Nah, sekarang 40 baca ke atas, tarik ke kiri, atau bisa dilihat di sini. Kalau 40 ternyata 0,45 ya. Kalau 60 ya, bisa dibaca di grafik, caranya baca ke kiri 0,55 atau baca di tabel. Kalau 60 0,55 ya. Kalau dia 80 0,65 ini kan. Ya. Terakhir, titik terakhir adalah 100. Ternyata kalau ini tarik garis, dia akan menabrak di 0,75. Nah, ini yang tidak di tabel, ini harus digambar ya. Kalau sudah ini dihitung, ternyata didapatkan nilai CR maksimum keluar dari reaktor plug flow adalah 44 ya. Nanti teman-teman bisa mencoba, kalau ini tadi kan saya pakai plug flow, nah mungkin nanti bisa dicoba dengan menggunakan mix flow gitu ya. Harusnya lebih mudah ya, karena tidak ada tanda integral gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di materi saya yang berikutnya. Jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.